Ovelia, dipanggilnya Lia. Siapa nama aku? Ovelia, dipanggilnya Lia. Nanti kita kenalan lagi ya. Nah, teman-teman lihat deh, aku lagi pakai apa? Aku lagi pakai seragam sekolah. Soalnya aku kangen banget mau pergi sekolah. Siapa di sini yang kangen juga? Kita kangen banget ya sekolah ya teman-teman. Nanti kita berdoa deh biar kondisi hari ini dan seterusnya bisa lebih baik. Nanti kita doa sama-sama sama Tuhan Yesus. Oke? Nah, teman-teman tahu nggak? Hari ini aku ada ibadah online. Kamu pasti juga hari ini ada ibadah online-nya. Tapi sebelumnya kata kakak sekolah minggu aku, hari ini kita mau belajar satu kata yang luar biasa. Apa ya katanya ya, satu kata itu ya. Tapi kata si kakak sekolah minggu aku harus jawab 4 pertanyaan ini dulu. Nah, dari 4 pertanyaan ini nanti dapat 4 jawaban. Dan satu kata yang luar biasa ini ada di dalam 4 jawaban ini. Lebih tepatnya ada di huruf yang paling awal. Teman-teman mau bantuin aku nggak jawab semua pertanyaan? Mau ya? Kalau mau, aku mau dong teman-teman ambil kertas, terus ambil pensil dan bolpen. Udah siapin? Aku mau keluarin buku aku, karena aku udah catat soal-soalnya. Mana nih? Susah banget nih teman-teman. Ya. Wah, udah dapet. Nah, mau tahu nggak soal-soalnya apa aja? Bentar ya, aku cari dulu. Aku catatnya di mana ya? Kebalik ternyata. Nah, dapet nih. Ayo teman-teman, aku bacain ya soalnya ya. Soal pertama, kalian bisa tulisin jawabannya di kertasnya kalian. Oke? Nanti kita susun huruf paling pertama. Pertanyaan pertama, siapakah nama ayah Daud? Nama ayah Daud siapa ya? Teman-teman bantuin aku dong, nama ayah Daud siapa? Aku lupa-lupa inget nih namanya siapa. Setahu aku depannya I, belakangnya I juga. I apa ya? I itu bukan? Bukan. Namanya Isai. Ya bener, namanya Isai. Teman-teman boleh bantu ya tulis ya jawabannya Isai. Kita punya huruf pertama itu I. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Pertanyaan kedua, siapakah yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Wah, ini mah aku gampang. Ini sering banget nih diceritain sama kakak-kakak sekolah minggu aku. Kita jawab bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Musa. Bener. Kita punya Musa berarti huruf depannya U ya? Hah, salah. M. Iya bener M. Siapa tadi yang jawab? Salah. M tahu. Kita punya tadi yang pertama I. Kedua M. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta, termasuk manusia? Nah, ini mah gampang. Ya, kakak sekolah minggu kasih soal yang susah dong. Apa jawabannya? Allah. Ya pasti Allah lah. Emang mau siapa lagi yang ciptain kita? Allah kan luar biasa ya teman-teman ya. Kita catat huruf pertamanya itu A. Tadi kita udah punya huruf pertama. Paling pertama nih di soal pertama itu I. Kedua M. Ketiga A. Tinggal terakhir nih. Tinggal terakhir ya. Aku bacain nih. Selanjutnya adalah Tuhan Yesus memiliki banyak murid. Bener sih banyak murid. Bentar teman-teman, aku haus. Bentar ya. Yang boleh mau minum dulu juga nggak apa-apa deh. Nanti kita lanjut. Yuk, ambil minumnya dulu yuk. Aku udah baca 3 soal, masa aku nggak minum? Bentar ya. Lia haus. Seger. Enak banget nih tenggorokan aku habis minum. Kita lanjut ya. Bentar ya, aku buka dulu nih.
Tadi di mana ya? Ah, ini dia. Lanjut. Pertanyaan keempat. Tuhan Yesus memiliki banyak murid. Oh iya, banyak murid Tuhan Yesus, termasuk aku juga. Nah, pertanyaannya adalah sebelum mengikuti Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, pekerjaannya apa? Ya, baru aku tadi bilang soal sebelumnya gampang. Tadi Kak aku minta soal yang susah nih Kak. Apa ya soal jawabannya ya? Teman-teman, boleh bantu nggak jawabin? Hah? Tukang kayu? Emang bener Petrus kerjanya tukang kayu? Hah? Ada yang jawab pembaptis? Ah enggak ah, setahu aku bukan itu deh. Bukan pembaptis, itu beda orang. Boleh dong yang tahu teriakin, yang kenceng. Apa namanya pekerjaannya? Hah? Apa? Nelayan? Bener namanya, bener nih pekerjaannya nelayan teman-teman. Oh iya banyak yang jawab. Kalau pekerjaan Petrus itu sebelum mengikuti Tuhan Yesus adalah seorang nelayan. Wah enak ya Petrus makan ikan terus, pasti pinter deh nih Petrus ya. Nah kalau teman-teman tadi kita udah punya I, N, A. Yang terakhir apa? N. Kalau dijadiin satu, jadinya apa? Iman. Bener banget. Berarti kata kakak sekolah minggu aku, hari ini kita mau belajar tentang iman. Wah, aku gak sabar banget nih mau belajar apa itu iman. Teman-teman mau juga gak dengerin firman Tuhan tentang iman itu apa? Mau ya pastinya ya, kan kita udah tahu jawabannya. Kita keep ya jawabannya, nanti ditanyain loh sama kakak sekolah minggu. Nah sekarang teman-teman, aku mau ikut menyembah Tuhan dulu. Kita lanjut ke minggu-minggu berikutnya ya. Sampai jumpa, jangan lupa loh kita memuji dan menyembah Tuhan. Dadah semuanya. Shalom LVC Kids, hai apa kabar semuanya? Baik. Kak Caca apa kabar? Baik, Kak Tani apa kabar? Baik. Ayo semuanya, kakak mau nanya dong. Tadi siapa yang sebelum ibadah ada lihat tayangan sebelumnya yang si Lia mau minta tolong sama adik-adik semua untuk nyari jawaban karena dikasih tugas sama gurunya. Tadi Kak Caca ikutin gak? Aku ikut Kak. Sama kakak juga ikutin jawabannya. Aduh untung ada adik-adik yang bantuin ya. Iya makanya. Kalau enggak Lia pasti bingung sekali. Yuk adik-adik biar nggak makin berkepanjangan bingungnya, mungkin kita mau doa kali ya sebelum kita mulai ibadah kayak. Pasti Kak. Oke yuk semuanya lipat tangan tutup mata, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami senang Tuhan bisa diberi kesempatan lagi untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan terus pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam beribadah. Kami boleh melakukan semuanya yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke yuk adik-adik semangat gak? Semangat. Semangat Kak, semangat. Yuk kita semangat. Mau nyanyi pujian yang kita mau hancurin markasnya setan. Wow. Luar biasa kan kita? Luar biasa banget Kak. Iya dong. Markas setan mah gak ada apa-apanya sama kita. Karena kita anak Tuhan. Oke yuk sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Markas setan ku hancurkan. Musik. Sama-sama suaranya. Markas setan ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Membawa perang di tangan. Bikin kacau setan. Sekali lagi markas setan. Markas setan ku hancurkan. Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Sekolah minggu. Sekolah
bikin kacau setan. Sekolah minggu, saksinya Tuhan. Sekolah minggu, saksinya Tuhan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, membawa pedang di tangan, membawa pedang di tangan. Apa? Bikin kacau setan. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Udah hilang ya Kak berarti setannya? Udah, setannya udah hilang, udah musnah dari muka bumi ini semuanya. Wah, senang banget. Udah gak ada setan yang gangguin. Sekarang Iya. saatnya kita mau masuk ke firman Firman Tuhan. Tuhan. Yuk, semuanya sama-sama siapin hati, siapin pikiran. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh sebelum masuk ke firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Yuk. Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu berkat kemurahan-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk kita nyanyi dari awal lebih sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Yuk angkat tangannya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh sampai di akhir ibadah ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami agar kami dapat mengikuti firman Tuhan dengan baik. Dan nantinya firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, yuk adik-adik, pujian udah selesai. Berarti waktunya sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapin Alkitab, telinga yang baik, hati yang baik, dan adik-adik selamat mendengarkan. Shalom adik-adik. Kalau tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan, siapa tadi yang happy banget nyanyi bareng-bareng sama kakak-kakak yang lain, memuji dan menyembah Tuhan, boleh angkat tangannya?
Oke, kakak seneng banget kalau adik-adik bisa happy, bisa semangat waktu memuji dan menyembah Tuhan. Tadi waktu di awal ibadah, ada satu kata yang luar biasa, di mana adik-adik harus jawab 4 pertanyaan dulu nih. Nah, ketika adik-adik udah jawab 4 pertanyaan ini, adik-adik udah nemuin 4 jawabannya, adik-adik bisa tahu hari ini kita mau belajar apa. Satu kata yang luar biasa ini ada di huruf yang paling awal dari jawaban. Adik-adik udah dapat jawabannya? Bisa sama-sama kita ucapkan? 1, 2, 3. Iman! Ya, benar banget. Kalau hari ini kita mau belajar tentang iman. Adik-adik tahu nggak? Iman itu adalah percaya sama Tuhan yang tidak bisa kamu lihat. Tetapi adik-adik bisa merasakan kebaikannya. Nah, siapa di sini yang selalu merasakan kebaikan Tuhan? Kita semua ya. Nah, adik-adik sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita tonton dulu yuk video yang satu ini. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Hari ini kakak mau cerita tentang seseorang bagaimana dia mengenal Tuhan. Dengan itu dia dapat mengubah segala apapun yang dia lihat. Dia bisa mengubah kehidupannya adik-adik. Nah, seseorang ini adalah bernama Saulus. Adik-adik tahu nggak? Saulus ini adalah pribadi yang jahat. Karena apa? Karena dia menangkap dan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu itu di sebuah kota bernama Damsyik ada beberapa orang Yahudi yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik, si Saulus dia punya rencana yang jahat. Mau tahu nggak rencananya apa? Saulus dia mau meminta izin, mau meminta izin kepada pemimpin agama untuk dapat memiliki surat izin bisa menangkap dan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Wah, jahat banget ya adik-adik. Lalu setelah mendapatkan surat izin itu, Saulus dengan beberapa orang pergi ke kota Damsyik adik-adik. Nah, waktu di dalam perjalanannya, tiba-tiba ada cahaya yang terang banget. Sampai-sampai Saulus jatuh ke tanah dan dia merasa ketakutan. Dan ada suatu suara. Kita lihat yuk di Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Kita baca bareng-bareng yuk. Suara apa itu? Adik-adik udah dapat? Oke, kita baca bareng-bareng yuk. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus dengan ketakutan, siapakah engkau Tuhan? Lalu itu adik-adik,
Yesus menjawab seperti ini. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 5b sampai 6. Kita baca bareng-bareng yuk. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Wah, adik-adik, beberapa orang yang bersama dengan Saulus, mereka heran mendengar suara itu. Karena mereka nggak ngelihat siapa yang lagi berbicara. Lalu adik-adik, Saulus dia bangun dan dia berdiri. Dan waktu dia coba buka matanya, dia nggak bisa melihat apapun adik-adik. Lalu orang-orang yang bersama Saulus itu membantu Saulus untuk masuk ke dalam kota. Adik-adik tahu nggak? Selama 3 hari, Saulus nggak bisa melihat, nggak bisa makan, dan juga nggak bisa minum. Wah, adik-adik tahu nggak? Kalau Saulus mengira apa yang selama ini yang dia perbuat itu adalah benar, dengan cara menangkap dan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi suatu ketika Tuhan Yesus berbicara langsung dengan Saulus, Saulus akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan dapat membuat dan membantu siapa saja untuk mengenal tentang Tuhan Yesus dan dengan cara apa aja. Kakak kasih contohnya ya. Contohnya adik-adik bisa mengenal tentang Tuhan saat adik-adik baca Alkitab, memuji sama menyembah Tuhan. Saat adik-adik sungguh-sungguh bernyanyi dan bisa bersuka cita, adik-adik bisa belajar nih mengenal bahwa Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan bisa bikin kamu bersuka cita, tetap happy, gak ada sedih. Mungkin adik-adik bisa sedih, tapi tenang, Tuhan akan memeluk adik-adik dan membuat adik-adik tetap bersuka cita. Lalu yang kedua, bisa mengenal dari papa dan mama yang sayang banget sama kalian. Dan adik-adik bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat mengasihi kalian. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kalian. Dan yang terakhir adik-adik bisa belajar dari teman-teman kamu. Karena kamu punya teman yang baik. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang baik. Karena apa? Karena kita dikelilingi sama teman-teman yang baik. Saat adik-adik mau mengenal siapa itu Tuhan Yesus, tahu nggak? Itu dapat mengubah cara adik-adik untuk melihat segalanya. Nah, waktu adik-adik kesel, adik-adik bisa masuk ke dalam kamar, adik-adik bisa berdoa, dan adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus akan membuat kamu tetap tenang. Dan juga kalau kamu kesel sama teman, Tuhan Yesus bisa membuat kamu untuk mengampuni teman kamu dan tetap mengasihi teman kamu loh. Jadi kamu nggak kesel lagi deh sama teman kamu. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Karena waktu kita mengenal siapa itu Tuhan, itu dapat membuat dan mengubah cara pandang kita untuk melihat segalanya. Dan masih banyak lagi loh adik-adik contoh ataupun cerita yang luar biasa pada saat kita mau mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Karena itu dapat mengubah cara adik-adik melihat segalanya. Yuk nanti kita bahas lagi di small group masing-masing ya. Siapa di sini yang happy dan excited banget untuk mau mengenal Tuhan? Boleh angkat tangannya? Yeay, kakak juga excited banget nih mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Karena itu dapat mengubah cara kakak melihat segalanya. Kita bisa belajar bareng-bareng, oke? Nah, adik-adik boleh buka Alkitab adik-adik. Karena kita mau baca ayat hafalan kita. Ada di Ibrani 11 ayat 1. Adik-adik bisa lihat di bawah ini ya yang udah bisa baca, tapi tetap buka Alkitabnya. Oke? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sekarang kakak mau adik-adik kata kitanya diganti namanya sendiri. Oke? 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Kasara harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak Kasara lihat.
Ada amin adik-adik? Ada amin. Nah, sekarang kita mau baca bareng-bareng yuk. Kita mau baca iman itu apa? Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iman adalah percaya sama Tuhan yang tidak bisa kamu lihat, tetapi kamu bisa merasakan kebaikannya. Kita baca bareng-bareng dengan lebih sungguh-sungguh. Adik-adik boleh pegang tangan ditaruh di dada. 1, 2, 3. Iman adalah percaya sama Tuhan yang tidak bisa kamu lihat, tapi kamu bisa merasakan kebaikannya. Oke? Nah, sekarang sebelum kita mengakhirinya, kita mau doa bareng-bareng yuk. Kalau tadi kita udah belajar hal yang luar biasa banget. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau kami sudah belajar mengenai tentang iman, dan kami mau punya iman yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya ketika kami kenal Tuhan Yesus, ketika kami tahu siapa itu Tuhan Yesus, dan itu bisa mengubah setiap cara apapun yang kami lihat dari segala apapun dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan ya. God bless you. Drop it.